Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya bagi kami Bendu. Iya, dengan senang hati. Nama kecil saya, baptis saya Antonia. Ibu orang tua saya memberi nama Winingsih. Antonia itu dari pelindung Santo Antonius, dan Winingsih itu artinya Winingsih, jadi benih cinta. Saya dilahirkan sebagai anak pertama, sebagai benih cinta dari orang tua saya. Itu. Lalu apa tadi? Saya lahir di Batu Retno, dibesarkan di Solo waktu saya 3 tahun, diambil ke Solo dan sampai di sana saya sampai SMA selesai, kemudian studi belajar di Sekolah Tinggi Kateketik, kemudian saya ditugaskan pertama kali di Paroki Wonogiri. Kata orang tidak ada nabi dihormati di negerinya sendiri. Ya, tapi rasanya saya di sini sangat diterima. Itu menjadi ya kekuatan saya untuk ternyata saya diterima di sini itu. Ya. Iya, tapi itu saya tidak banyak di Paroki Batu, tapi kelahiran saya di sana, kemudian ya sudah dicabut dari sana di Solo, dan saya tidak masuk lingkungan Katolik meskipun saya dibaptis Katolik. Saya dimasuk lingkungan Protestan, dibesarkan di lingkungan Protestan, Gereja Kristen Jawa. Ya. Hampir sama ya kata. Iya, sama tapi berbeda juga. Karena di dalam Protestan banyak duduk dan mendengarkan sabda, mendengarkan kitab suci, kemudian menyanyi, itu yang sangat kuat. Sedangkan setelah itu saya besar ya, setelah saya besar dalam arti setelah saya di SMA, saya memilih ya agama Katolik karena di SMA negeri 2 itu kan boleh pilih ya agamanya apa. Setelah saya diingatkan bahwa saya itu dibaptis Katolik, ya saya milih Katolik itu. Dan pengalaman saya di gereja Katolik memang toh ya indah, dalam arti ada berlutut, ada berdiri, ada menyanyi, ada membuat tanda salib. Itu yang tidak terjadi di Protestan ya, membuat tanda salib, dan ada nyanyian, semua menyanyi, rasanya hidup gitu. Kalau menurut perasaan saya, tidak hanya duduk sekian lama duduk mendengarkan, tapi ada aktivitas, ada kehidupan. Itu yang membuat saya ini juga hidup, antusias untuk mengikuti misa. Setelah misa dapat berkat dari pastor itu, lalu kami dekat, saya suka ya ikut temannya itu dekat pastor, lalu diberkati, rasanya maknyes itu. Ya itu tidak begitu saja ya, saya karena mengikuti pelajaran agama Katolik, di situ diberikan pengarahan atau diberikan pelajaran agama antara lain tentang hidup membiara. Membiaranya bukan membiara seperti yang saya kenal sekarang. Dulu hanya cerita dari tiga orang kudus itu, yang Santo Antonius, Ambrus, siapa lagi itu, Dominikus. Itu mereka itu hidup menyendiri di suatu tempat yang sunyi,
hanya untuk Tuhan. Nah, itu bagi saya bagaimana hidup sendiri untuk Tuhan. Itu yang menggelitik hati saya. Kok saya pengen juga itu. Tapi di mana hidup di belantara, hutan belantara, tidak ada di sini. Malah takut ya sama harimau ya. Lalu saya mencari, ya itu saya membaca buku dari Thomas A. Kempis, Mengikuti Jejak Kristus. Itu sembunyi-sembunyi saya membaca itu. Kok menarik juga. Itu sebenarnya juga mendasari keinginan hidup membiara saya. Lalu ya karena saya mengikuti pelajaran agama Katolik, saya juga ke gereja Katolik sendiri loh. Sendiri dari Margoyudan itu di Solo itu sampai Purwowardayan, nyepeda. Di sana saya mengikuti itu misa, pulang. Suatu saat tak coba di mana ya biara itu. Lalu dari Purwowardayan saya naik sepeda terus ke Purbayan. Saya di sana kan ada suster Fransiskanes kalau nggak salah di belakang gereja itu. Tapi di mana belnya, karena susterannya besar sekali ya. Dan saya hanya sendiri. Terus saya mencoba cari itu bel pintu itu. Akhirnya ketemu bel, lalu ketemu suster itu. Lalu saya diberi buku, diberi untuk dipelajari. Itu saja. Pulang. Lalu datang lagi minggu berikutnya, itu sembunyi-sembunyi lah. Kembali. Lalu itu tapi saya rasa waktu itu kok susternya serius banget itu ya, sehingga saya rasanya nggak berani untuk jadi suster. Serius banget saya enggak. Nah, sampai akhirnya itu kelas 2 SMA IPA waktu itu. Saya cerita sama om saya di Jogja. Suatu saat saya boleh ke Jogja, cerita om saya yang Katolik, ya guru SMA Stella Duce, mengajar di sana. Saya cerita begitu saja, om saya ingin jadi Katolik, ingin jadi suster. Om saya juga, hah? Nah, itu serius? Iya. Ya, dari mana keinginan itu? Ya enggak tahu, saya juga hanya mendengarkan pelajaran agama itu yang kok menggelitik saya itu apa tahu saya ingin itu. Nah, itu diperkenalkan itu dengan susteran Merican, susteran CB Merican di sana. Dengan bulik saya dari Gamping, waktu itu beliau tinggal di Gamping, ke novisiat Merican itu ya jauh ya. Ya beda, lewat jalan raya, jalan sempit, pokoknya sana. Lalu sampai di Merican, ada suster pimpinan di sana waktu itu, Suster Franselin namanya. Mari masuk, mari silakan duduk, dia bla bla bla. Kupikir ini suster ini kok ramah, iya, ramah sekali. Saya rasanya ini kok ramah sekali suster ini, ya begitu saja. Lalu saya dipersilakan duduk. Terus terang novisiat saya pengenalan saya dengan CB itu tidak lama. Setengah tahun saya langsung masuk. Saya di Paroki Wonogiri setelah lulus STK itu tahun 1978. Tahun 78 sampai saya berangkat itu ya pokoknya 8 tahun. 8 tahun Ya. Ke Belgia. Pertama bukan langsung ke Belgia tapi ke Bengkulu setengah tahun untuk pergantian itu ya, pergantian suasana dari desa
Dulu desa banget sini, jangan desa sekali. Lalu ke Bengkulu. Untung saya dipindahkan sementara di sana untuk belajar bahasa sebetulnya. Untuk belajar bahasa dari seorang suster Belanda. Sampai saat ini hampir 37 tahun. Di sana saya saya ya belum bisa begitu saja ya. Pertama harus belajar bahasa dan saya tidak tahu sama sekali bahasa. Bahasanya pakai bahasa Belanda. Bayangin, pakai bahasa asing dipertugas di sana ya kayak entok-entung itu, tahu aduh ini entok-enting itu. Tidak tahu sama sekali dan belajar dari A pada nol ya. Tapi saya pertama di sana tidak langsung ke Belgia, tapi pertama tinggal di Belanda 10 bulan untuk belajar bahasa. Dan belajar bahasa di sana itu ya tidak mudah karena tidak ada yang menuntun saya, nggak ada yang ya menuntun dalam arti ini bahasa Belanda itu artinya Indonesianya begini, jadi sendiri sendiri sama sekali. Dan saat itu saya menderita sakit dan membawa penyakit tifus yang tidak diketahui ya, karena saking para suster di Jakarta itu mau membahagiakan saya atau menyenangkan saya sehingga dijak jajan itu ya, jajan tahu pong, bakmi gang kelinci atau macam itu makan ya. Nah, itu kan tidak sehat. Suasana saya itu tidak siap untuk berangkat sebetulnya. Lalu diberi makan yang jalanan, ya sudah. Itu membawa penyakit itu sebetulnya. Masa inkubasi 15 hari ya, sampai dengan pesawat. Saya itu hanya rasanya takut saja dan rasanya kayak dijebol gitu ya. Sangat berat waktu itu. Dan berat sekali memang, bukan ya berat sekali. Terus ya itu sakit, tifus dan tidak diketahui apa penyakit saya. Ya, tifus itu kan kadang panas tinggi, kadang turun, kadang ya enggak karu-karuan lah. Sehingga saya pikir, wah ini saya ini jadi orang gila ini. Jadi seperti orang gila, jadi suka ngalamun. Dan ya macam-macam deh penyakit itu membuat saya minder, sangat minder. Dan saya merasa dibuang. Saya pikir kalau kongregasiku mau membuang aku, enggak perlu jauh-jauh. Suruh keluar aja, tuh rasanya sampai kayak gitu. Jadi, tapi setelah dokternya itu ada 6, 7, tidak diketahui karena di Eropa tidak ada penyakit tropis. Ya, penyakit apa namanya bukan malaria. Penyakit tifus itu kan harus ke Antwerpen atau Amsterdam, di situ ada rumah sakit khusus. Tapi ya sehingga wah saya waktu itu kurus sekali. Tapi setelah yang mengetahui itu siapa? Itu asisten dokter dari Afrika. Dia tanya, ini suster ini dari mana? Ya dari Indonesia. Itu coba dikontrol penyakit tropis. Karena dokter di sana Londo semua ya, enggak kenal itu. Boleh dibilang enggak kenal sekian puluh tahun yang lalu ya. Lalu betul langsung diobati yang sesuai dengan penyakit tropis. Sehingga saya mulai diobati setelah hampir 2-3 minggu loh. Bayangin, rasanya itu kayak di neraka itu. Dan halusinasi itu di kamar saya itu sebenarnya sudah ada pengadilan terakhir itu. Itu ngeri banget itu. Ini giliran saya. Kebetulan di kamar saya itu dekat entah dapur atau apa, ada suara yang glong-yang. Saya itu selalu jenggirat, itu kaget ini. Itu sudah pengadilan terakhir ini.
Iya. Kalau saya momen mungkin ya, tapi belum bisa dari Itu mukjizat. Karena kalau Tuhan tidak menghendaki bahwa saya masih hidup, saya sudah minta di minyak suci waktu itu. Minta minyak suci, saya mau mati. Oleh Romo misionaris yang pernah bekerja di Kalimantan, Romo Fransiskan. Lalu, enggak suster, Tuhan Yesus mencintai suster. Tidak benar. Semuanya tidak ada yang mencintai saya. Betul, dia setiap hari kunjungan. Mengunjungi saya, membesarkan pakai bahasa Indonesia. Saya usia 35 atau berapa itu ya? Ya, 35-an saya. Sehingga akhirnya sembuh. Dan setelah sembuh saya itu sudah seperti biasa di sini ya. Apa saja digarap, ditandangi, tidak takut. Sebelumnya saya penakut, ngeri kalau lihat suster Londo itu. Goeiemorgen, hoe gaat het? Kok selalu itu apa toh? Goeiemorgen itu selamat pagi. Hoe gaat het itu apa kabar? Hanya itu yang diomongin. Oh, mooi weer. Mooi weer itu cuaca bagus. Di sini kan tidak ada orang mengatakan mooi weer, cuaca bagus. Ini selalu bagus ya. Itu ya perbedaan, yang makannya juga lain, semuanya lain, semua lain. Soal hidup menggereja, kalau di Belanda itu mayoritas Protestan. Kalau di Belgia itu raja ratunya juga Katolik. Sana waktu kesan saya pertama ya memang semua serba tertib dan banyak orang ke gereja waktu pertama-tama, dan saya membayangkan bunyi lonceng di sana itu setiap saat ya, dengan sendirinya di mana-mana bergema lonceng yang bergema di gereja-gereja, karena setiap 2 km seperti di sini Sanjaya ke mana tempat Wetan Kali itu ada gereja. Sedangkan kita wilayah sana gereja dan bagus-bagus gerejanya. Gereja indah-indah gereja. Dan kami yang kami lakukan waktu itu, karena saya tinggal di desa, namanya Desa Lut. Desa itu adalah tempat kelahiran dari Bunda pendiri CB, Bunda Elizabeth Kruiters. Itu yang menjadi motivasi saya siap. Itu kan suatu kehormatan. Boleh bertinggal dan berkarya di tempat Bunda pendiri. Itu suatu pilihan. Ya. Kami memang sepi, desa itu anak-anak sepi. Lalu untuk bersama suster Belanda di sana, kita mendekati anak-anak, mengadakan organisasi, mengadakan pertemuan. Kayak di sini dulu putra-putri Maria atau Monica atau itu saya mulai bersama para suster sana. Yuk kita kumpulkan anak-anak. Dan sekarang anak-anak itu sudah ngeremboko, udah besar sekali, dan mereka sendiri mengorganisasi sendiri. Misalnya kalau camping yang bagus itu, kalau sebelum camping mereka mengadakan misa khusus. Ini kan suatu yang positif. Itu organisasi itu sudah 5 tahun berdiri. Muda-muda, kaum muda, kalau mereka berkumpul ya 150 anak-anak besar kecil, bahkan ada yang namanya kelompok Injil. Itu karena bahasa Indonesia ya. Kelompok Injil, ada kelompok yang usia 12 sampai 14, ada yang paling kecil gitu. Dan hidup menggereja memang ya harus diaktifkan. Harus ada promotor, harus ada orang yang menggerakkan. Setelah digerakkan, setelah hidup ya jalan. Jadi seperti dalam kongregasi itu,
seperti Bunda Pendiri itu mengatakan, dengan atau tanpa aku, asal nama Tuhan dimuliakan. Itu semboyan itu yang kami usahakan menghidupi. Karena karya pertama saya, karya pastoral saya di Wonogiri ya. Wonogiri juga dulu tidak banyak ada apa-apanya ya. Sehingga saya ada kesempatan sebagai katekis, sebagai anggota Dewan Paroki, sebagai seksi pewartaan, ya sudah mendekati anak-anak, mengumpulkan anak Santa Monica yang kecil-kecil yang sekarang sudah menjadi ibu apa yang ya. Lalu dikumpulkan ya di susteran ini. Dulu susterannya tidak sebagus ini ya, masih sangat sederhana. Lalu apa saja? Karena di Wonogiri apa saja bisa terjadi, bisa dibentuk, bisa dimotivasikan, motivasi itu. Sehingga macam-macam aktivitas di sini. Zaman dulu saya mengajar di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SPG, lalu di mana-mana sekolah itu kita kumpulkan anak-anak itu. Misalnya dengan nama Stanislaus. Mereka yang dulu anak-anak saya boleh dibilang aktif jadi semua, karena ayo kita tidak boleh melempem. Ya, terus harus ada penggerak. Dan ini semangat saya di sini, semangat yang saya bawa di sini saya teruskan di sana, meskipun bahasa belum menguasai. Saya diberi karunia main gitar. Dulu di sini anak-anak ini gitar, kamu nyanyi, kamu main, beres ya. Sana siapa yang disuruh? Sendiri. Jadi ya dengan gitar sendiri, lalu ke sekolahan-sekolahan saya masuk ke sekolah. Karena saya pakai suster, saya diterima di mana-mana. Sana banyak suster tidak mengagem jubah lagi, tidak banyak, boleh tidak banyak. Sehingga saya gitar, suatu saat saya ke sekolahan, seorang anak tuh, saya di halaman sekolahan itu, seorang anak lari-lari ke tempat bu guru, dia bilang, bu guru, itu Yesus datang dengan gitar. Wow. Terus karena apa? Di sekolah itu saya ngajarkan tentang Yesus, meskipun ada anak-anak yang tidak Katolik ya, tapi kebanyakan Katolik ya. Lalu saya dengan bahasa, dengan lagu, saya banyak belajar bahasa. Jadi dengan main gitar dan nyanyi anak-anak, itu indah sekali. Itu juga menghidupkan saya di sana, jadi betah itu. Ya, itu sebutan Yesus dengan dia. Yesus datang dengan gitar. Itu bukan Yesus, tapi itu suster. Ya itu anak-anak polos, dan anak yang mengatakan itu sekarang sudah menjadi advokat tuh. Berarti ya sekian tahun lalu ya, sudah jadi advokat. Dan dia ingat juga, ya aku dulu cerita sama bu guru bahwa suster itu Yesus. Apa enggak? Menyenangkan ya gitu ya. Iya, pesan sponsor. Saya istilah 100% Katolik, 100% Indonesia, itu sebetulnya bagus juga. Sangat mendukung, sangat bagus. Jadi kita sebagai orang Katolik ya, anak-anak muda Katolik atau keluarga Katolik, tidak boleh hanya melingkup sebagai umat, tapi harus masuk ke dalam masyarakat, ya, ikut terlibat apa yang terjadi di masyarakat. Seperti pengalaman saya di sana, saya itu diterima di pemerintahan ya, bahkan saya itu sebagai anggota dibayar oleh pemerintah.
dan diterima, sangat amat diterima untuk, karena yaitu kita sebagai religius atau sebagai seorang suster ya jangan hanya lingkup gereja saja, tapi bermasyarakat, masuk ada, akan memudahkan kita hidup bersama ya. Jadi sebagai muda-mudi Katolik atau keluarga Katolik 100% Katolik dan 100% apa? Indonesia. Itu yang perlu dipertahankan, diperjuangkan ya. So, goedemorgen, lieve mensen van parochie Wonogiri. Ik ben blij dat ik in het midden in het dorp, in de parochie, waar ik zo veel van houd. Ik hoop dat jullie allemaal meer enthousiasme om naar de mis, naar de Eucharistie en samen met de andere parochianen om de Jezus hier te laten groeien in onze parochie, in onze kabupaten. Ja? Heel veel succes. God bless you. Ya, terima kasih suster. Demikian wawancara dengan suster. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan ada harapan untuk bertemu lagi. Terima kasih suster. Selamat pagi. Selamat pagi kembali kasih. Berkat dalam.